Yesus itu baik banget karena telah menciptakan bumi dengan segala isinya yang sangat indah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi ini harus senantiasa menjaga dan melestarikan bumi kita tercinta ini. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi seperti ini. Setelah membuat tugas video, Seira mendapatkan mimpi berisi bumi yang hancur. Dan dari sini, kisahnya akan dimulai. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna, polusi udara di kota Depok, Jawa Barat. Jadi seperti ini. Pohon-pohon semuanya ditebang. Setelah mendapatkan mimpi itu, Seira merasa tak percaya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menceritakannya kepada teman-temannya. Guys, tadi gue ngeliat sesuatu. Lihat apa? Kecoa? Monyet? Bukan, Pak. Pas di perjalanan tadi, gue tiba-tiba dapet penglihatan kalau bumi kita itu rusak dan udah gak ada bentuknya lagi. Cuma lu kurang tidur kali, Seira. Lu kan kemarin ini edit video. Enggak, gue tuh tidurnya udah cukup, tapi nggak tahu tiba-tiba kayak zut gitu. Ada penglihatan kalau bumi kita tuh udah rusak, hancur. Gimana ya? Berita kiamat lagi. Emang kita bisa apa? Tunggu Ril, Gimana nya? Sera coba ceritain dulu dah pelan-pelan. Mungkin Tuhan ada Coba maksud cerita lain. pelan. Jadi tadi itu pas gue lagi jalan, tiba-tiba pas gue lagi ngeliatin pohon dan lain-lain, muncul aja gitu penglihatan kalau pohon itu nantinya udah nggak ada, kayak udah ditebang. Terus tanah-tanah tuh pada kering. Oke. Soalnya kayak gersang gitu. Tapi itu kan bisa cuma mimpi. Secara ilmiah nih, otak lu kalau misalnya lu kecapean tuh, kalau stres emang lu suka mikir yang aneh-aneh gitu. Halusinasi. Iya, halusinasi. Seira tidak begitu peduli dengan apa yang dikatakan oleh temannya. Mau itu hanya mimpi atau halusinasi, ia tetap lanjut menjelaskan apa yang ia mimpikan. Dari penglihatan gua, bumi yang tadinya rusak itu dipulihin. Tapi setelah orang-orang mulai bertobat dan kerjasama, Tuhan itu nunjukin kita masa depan yang rusak itu bukan buat nakutin, tapi buat ngingetin kita bahwa kita tuh harus selalu peduli sama lingkungan sekitar kita. Oh, maksud lu yang pas cerita di Alkitab yang Yunus ke Niniwe ya? Iya, itu. Di sisi lain, Asriel yang sedari tadi mendengar percakapan Seira dan Wilfred merasa kesal dan ingin membuka suara. Jadi gue salah dong ngomong sama sembarangan. Bukan salah-salahan, Dil. Tapi yang lo lakuin emang salah sih. Cuma Tuhan itu nyuruh kita buat bertobat. Tobat itu berbalik dari yang tadinya kita rusak, jadinya ngerawat. Terus dari yang tadinya cuek, jadi lebih peduli sama lingkungan. Terus kita harus apa? Demo gitu? Apa nanam 1000 pohon besok? Apa gimana? Mulai dari yang kecil, Greg. Nih, contoh di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Contoh, mati lampu yang nggak kepake, bawa tumbler, terus pungut sampah yang ada di gereja. Logis juga sih, misalnya nih kalau kita percaya kalau Tuhan itu yang nyiptain, tapi masa kita biarin ciptaannya hancur kan? Itu ada juga tuh ditulis di Kolose 1 ayat 16. Dia bilang segala sesuatu yang diciptakan dia, maka itu untuk dia juga. Jadi itu buat kita juga semuanya. Jadi kita sebenarnya emang harus kita rawat juga, kita jaga. Betul. Setelah percakapan itu, Abraham yang merasa setuju dengan Wilfred pun menambahkan pendapatnya. Will, lu inget gak Kejadian 2 ayat 15? Di situ Tuhan mengajarkan kita buat merawat dan menjaga alam di sekitarnya. Alah bro, 1 sama 2 nggak bikin kiamat. Tapi gimana kalau 8 miliar orang mikir kayak lu? Hah? Gue takut mati bos. Hidupnya gimana, cok? Bener juga sih. Ini tapi tuh bukan soal kematian ataupun kiamat.
Aduh, kita tuh harus mikirin gimana caranya supaya bumi tuh gak jadi kayak gitu. Jadi maksud lu Tuhan itu bakal menghukum manusia yang merusak bumi? Bukan cuma hukum, Will. Tuhan juga ngasih kita tanggung jawab. Di Roma 8 ayat 19 ayat 22 19 sampai 22, Tuhan tuh bilang seluruh ciptaan Tuhan lagi mengeluh, nungguin anak-anak Allah nyatain kemuliaannya. Bumi Tuhan ini milik kita. Terus ada lagi dari Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Kita cuma dititipin. Oke, cut aja dah. Setelah percakapan itu, Abraham, Asriel, Gregory, dan Wilfred menyadari bahwa bumi adalah milik Tuhan dan kita harus merawatnya, bukan merusaknya. Dan melalui mimpi itu, akhirnya Sarah berhasil menyadarkan teman-temannya. Makasih ya guys sudah mau dengerin cerita gue. Jujur, penglihatan gue cukup seram, tapi ujung-ujungnya ada pengharapan. Selama kita mau balik ke Tuhan dan ngelakuin bagian kita. Thank you guys.